Bismillahirrahmanirrahim. Suratu Yasin Makkiyah, tunte surat Yasin Makkiyah. Au illa qaulahu, maksudnya Makkiyah bangsa periode zaman Rasulullah tesih teng Mekah. Au illa qaulahu kecuali dawuh Allah taala wa idza qila lahum anfiqu al ayat niku. Au madaniyatun, utawa sebagian ulama darani surat Yasin bangsa napa? Madaniyah. Isnatan iku loro wa samanun lan 80 apane ayatan ayat. Jadi surat Yasin kabeh berjumlah berapa? 82 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Ya semua ulama mana Yasin itu mana nama lain dari Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun secara ikhtiyat, secara hati-hati, mufassir biasanya bilang Allah a'lamu bimuradi. Allah a'lamu dat sing berso bimuradi kelan kersane Allah bi iklan Yasin. Tapi kita tahu secara ahwalul ulama, ya saya ulang lagi, kita tahu secara tradisinya ulama tetap mengatakan Yasin maknanya ya Muhammad. Buktinya terusannya apa? Innaka laminal mursalin. Innaka ke siapa coba? Ke Nabi kan, Nabi Muhammad. Berarti Yasin, wahai Muhammad, kamu adalah mursalin. Apalagi ada istimal yang sudah konsensus seluruh dunia. Misalnya sholatullah, salamullah ala toha rasulillah, sholatullah, salamullah ala Yasin habibillah. Jadi makanya saya berkali-kali bilang, saya pernah ngisi pengajaran tafsir di Madura juga bilang gitu. Ada disiplin ilmu tafsir dan itu kadang ketatnya ikhtiyat. Ikhtiyat itu hati-hati. Sehingga tetap bilang Allah alamu bimuradi bidalik. Tapi meskipun demikian, ada konsensus masif dari para ulama yang menggunakan Yasin Toha itu untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena secara siakul kalam pasti demikian. Misalnya di juz 16 ya, surat Toha itu ya, 16 ya. Toha, ya Muhammad, ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Coba kalau Toha ada artinya Muhammad, lalu siapa? Ada kata ma anzalna alaika, apa? Coba sekarang Toha ganti ya Muhammad kan pas ya Muhammadu ma anzalna alaika al-Qur'ana litasqa. Jelas ya? Secara siakul kalam Toha menunjuk siapa? Muhammad, karena tulisannya coba ya, Toha diganti kata Muhammad. Ya tentu diganti secara mana? Ya Muhammadu ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Yasin juga ganti aja. Ya Muhammad demi Quran yang hakim, innaka ya Muhammad laminal mursalin. Sehingga meskipun mufassir secara disiplin ikhtiyatnya, kehati-hatiannya bilang innaka laminal apa? Awa a'lamu bimuradihi bidzalik, tapi secara ahwalul ulama tetap Toha dan Yasin adalah ismun min asma'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kayak tadi apa? Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin habibillah. Jelas ya. Jadi antara istimalnya ulama itu beda dengan keikhtiyatan mufassir. Dan tentu kita milih yang istimalnya ulama. Karena itu lebih gampang supaya kata alaika khitab itu kena apa? Kena mukhatabnya siapa? Terus ketiga kata Ibnu Jarir At-Tabari, enggak mungkin Allah mengkhitabkan sesuatu dengan sesuatu yang enggak bisa difahami. Karena orang Arab dan zaman itu paham Yasin adalah Rasulullah, Toha adalah Rasulullah, sehingga ada khitab itu. Buktinya orang kafir zaman itu enggak pernah menyoal gini. Muhammad katanya Quran itu indah, mudah difahami. Ternyata ini adalah lafaz-lafaz yang kita tidak paham. Nyatanya orang kafir tidak gugat seperti itu. Itu menunjukkan bahwa penggunaan Toha dan Yasin adalah ma'ruf dan difahami. Paham? Jelas ya? Ya, soal nanti ikhtiyat saja kita ikhtiyat, paham ya? Tapi tetap difahami apa? Tetap difahami. Buktinya jelas kan Toha ma anzalna alaika. Berarti diganti saja apa? Ya Muhammad ma anzalna alaika al-Qur'ana litasqa. Pun jelas ya. Wal Qur'ani demi Qur'an al-Hakimi kang bijak. Ail muhkami tegese kang kuat utawa kang kukuh. Kukuh maknane indah. Bi aji binasmi kelawan keajaibane susunan wa fatil ma'ani lan keindahane makna. Innaka saat temne sira ya Muhammad wa Muhammad lamnal mursalin setengah sangking wong sing diutus. Sungguh termasuk wong sing diutus Allah. Ora sekedar diutus ala siratin kowe ngatasi jalur to dalan mustaqimin kang jejeg. Uti alaihi muta'alliqun ta'alluq bima perkara qabla kang sedurunge iki dawuh. Aitorikil anbiya tegese kowe iku sesuai dalane para-para nabi qabla sedurunge sira. Manane torikil anbiya ya tauhid tegese tauhid wal hudalan petunjuk. Wa taqitu tenau kiti bil qasami klan qasam wa khairi lan liyane qasam ngrot niku nolak liqaulil kufari marang pengucape wong kafir lagu maring nabi wong kafir komentar ning nabi napa lasta mursalah Muhammad iku ora rasul. Terus Allah jawab innaka laminal mursalin. Tanzilal azizi kang kowe iku dadi rasul mergo entuk turunan untuk
keturunan Quran sing aziz, sing tanzilal aziz. Kang Quran iku dadi sesuatu sing diturunno Allah sing aziz. Fi mulkihi dalam kerajaane wa ar-rahimi kang welas bi khalqi lan makhluk Allah. Utai lafat tanzil wa khabar mutada. Ya karena Imam Suyuti baca tanzilu sehingga dia nerkep nyamuk. Tapi kira kita kan baca apa? Tanzila. Makanya saya berkali-kali ngaji itu sama guru. Imam Suyuti dia itu bacanya tanzilu, makanya dia nerkep jadi khabar. Sementara kira kita tanzila, maka kita nerkep jadi maf'ul mutlaq. Paham ya? Makanya kamu gak usah bingung iki kok jadi khobar padahal macamnya tanzila. Utawa bingung mergo ora paham pilihane loro tok. Ya. Jadi yang jelas Imam Suyuti itu kadung milih rofa, makanya dia nerkep khobar. Paham ya tanzilu, makanya dia nerkep apa? Khobar. Kalau kita baca kan tanzila, maka itu maf'ul mutlak atau nyimpan kata amdahu. Ayil Quran itu kese Quran. Bi khabar mubtada'in muqaddarin. Apa sing kang aran tanzilul aziz ya Quran tentu Quran. Quran tujuane ditungdira supaya ngekeki peringatan sira bil Quran kauman ing kaum muta'alikun bitanzil. Maung zira kang ora dikai peringatan sapa abahum bapak-bapak wong akeh lam yung zaru. Tegese ora dikai peringatan sapa akeh fi zamanil fatra ing dalam zaman fatra. Ya jadi Quran itu gunanya ya membuat logika yang benar supaya orang itu menghindari kesalahan. Jadi menakut-nakuti itu kalau nggak harus tentang neraka, takut dari kesalahan, takut dari kebodohan. Kan kita juga takut kan punya pemimpin yang salah, takut punya kasus, takut kepleset. Ketakutan tidak harus dari neraka. Makanya saya berkali-kali bilang, saya sering duduk di nasihati Mbah Mun, aku kena alim, ojo sering maca tafsir, mari goblok dari Mbah Mun. Maksudnya mari goblok itu gini, mufassir itu manusia, kadang dia itu satu ayat umum, dia mendiktekan ke satu kasus, padahal kasusnya lebih umum. Makanya berkali-kali sama nani umpama ngene, contohnya ngene, karena nanti itu mengikat. Misalnya gini ya, saya ulang lagi ya, dan gayamu kayak wong alim. Ini kan malam 23, saya itu nggak pernah loh ngitung sengaja, tapi ini malam 23 kita insya Allah nginjak juz berapa? 23. Ini insya Allah barokah sekali. Tapi rasa Arab Lailatul Qadar biasa wae. Ora kelas e, wis ben sing entuk Lailatul Qadar ben wali-wali wae, kene entuk cipratane wis cukup. Lha wong trawe arang-arang ya njaluk. Iya kalau kita mintanya dianggap minta, kalau dianggap ngelama. Coba andekan kapasitas Anda itu RT, minta jadi presiden, itu ngelama apa doa? Tidak, jawab saja. Ngelama. Jatah kamu untuk azab, kok jaluk Lailatul Qadar, itu ngelama apa anda? Mestinya jalukmu orang untuk azab, itu bagus sih. Paham ya? Banyak ulama diajak istisqa gak mau. Banyak itu ulama. Ayo istisqa kita karena sudah lama gak hujan. Kata ulama tadi, jatah kita ini kena hujan batu dari langit. Gak hujan batu sudah bagus, gak usah minta. Ulama itu macam-macam. Lah rai-rai ngene iki pantes entuk Lailatul Qadar apa adab ayo jawab. Ayo. Orang tok adab wis bagus. Yo dadi dongane ya Allah. Ampun jenengan siksa la tu akhidna. La tu akhidna maknane njuk Lailatul Qadar apa ora disiksa. Ya makam kita itu masih Rabbana la tu akhidna. Iku supaya gak disiksa innasina waqtuna kalau kita salah. Kowe kan gak kalau. Wah sudah salah. Jadi donga innasina akhtona sange apikane pangeran wae ditambahin. Kalau kita salah. Kalau kita kan sudah ada kalau lagi sudah. Sudah jelas salah berkali-kali lagi. Mbok wong diisin. Yo lak jaluk Lailatul Qadar gak diisin. Tapi ora wong pangeran apian. Pangeran kan tapi misalnya pangeran ora aku luwe apian timbang aku. Dadi sowe disahno permintaan. Tapi gak dikabulno. Mau disahno tapi ora usah di sana itu iman jalin dan goblok piye meneh macam-macam. Makanya doa paling fair itu ya Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Makom kita itu di sepuro pangeran. Sing bener donga traweh-traweh lho ning Tuban ning Jogja wis bener apa innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ora ana guru-guru kita donga ya Allah anilna lailatul qadar ya Allah ka ora sarahku iki kita ora ana ngajarno ngono ya Allah innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Jenengan kandat sing kathah nyepurane lan seneng nyepuro impun jenengan sepuro iku wis bagus sudah. Lailatul qadar gresuk ndak srengenge terus delok angin. Angger angen daerah Gunung Kidul banter terus anak-anak. Boy wong tahu diri, maksud kula dia tetap minta Lailatul Qadar tapi tahu
tahu diri. Misalnya suwe bersedekah, puasa ber salat 1000 rakaat terus utang si sahur. Sampai sepuluh togo-togo sing mbok dolimi jaluki sepuro. Pas kowe tenan mergo ngrasa ora dolim, nduk Lailatul Qadar. Tapi kira ngrasa ora dolim wis ujub sombong. Wong sombong ora berhak meraih. Terus piye Gus? Ora piye biasa wae, pokok biasa wae. Makom kita ora kena adab itu sudah luar biasa. Ora penuh adab piye. Wis ngene iki luar biasa, napa? Luar biasa. Mun nang ngandel kula, mesti ngene iki keadaan seperti ini terus. Soale dongane wae Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Itu sudah luar biasa. Nah, ini kan teruskan dawuh Mbah Mun. Misalnya Allah bilang gini, fattaku, maka takutlah kamu. Biasanya mufasir ditambahi minan nar, maka takutlah kamu masuk. Sebetulnya yang perlu dihindari dari kita, takut itu ya, takut salah, takut bodoh, takut terdolimi, takut mendolimi orang lain, takut hidup tidak ada gunanya. Tapi mufasir tentu milih yang populer, takutlah kamu dari api neraka. Coba misalnya gini, kita nanti masuk surga. Kemudian zaman di dunia kita tidak pernah berkampanye ya atau berkontribusi untuk agama Allah. Cara saya itu izin. Kata Imam Malik, saya masuk surga. Kemudian orang yang mencintai saya masuk surga itu saya malu. Rasulullah juga gitu. Saya sebagai pemimpin umat, saya malu masuk surga. Dan satu dari umat saya masih masuk neraka. Dulu lama dulu tuh ketakutannya bukan sekedar masuk neraka, takut malu, takut bodoh, takut keliru, takut. Saya misalnya nanti masuk surga itu malu, adegan saya tidak pernah ngajar tafsir Jalalain. Malu saya. Karena katanya Allah, hak kenapa pun swarga? Terus diberi swarga. Tapi kalau pernah baca tafsir jalan kan anak keren nih. Keren artinya saya pernah mengkampanyakan Quran, pernah mengkhidmai Quran, pernah ngitmai kitab engkau ya Allah. Saya pernah ngitmai umatnya Rasulullah, yaitu sampai RKB. Pernah mulang, pernah sowan. Saya tiap bulan sowan jenengan, gak sopan tapi. Mulanya kira sambal sowan rono malah ganggu aneh-aneh. Kadang santri yo pidol, wis diulang cek sowan. Orang tuh kiai kalau sudah di rumah tuh milik keluarga biar fair. Bermulang cek assalamualaikum terus kiai ini kagak keluargane ku kapan? Boyo mikir bocah ora karo-karuan. Berarti seneng yo di ilmoni, napa seneng yo di ilmoni. Saya ulang lagi ya. Nah, kata yang ditafsir itu sering tidak mengikat. Makanya kata Mbah Mun, baca tafsir itu dikurangi. Maksudnya dikurangi itu bukan apa-apa, maksudnya tadi kalimat yang ditafsir itu tidak mengikat. Yang mengikat itu yang kalimat di Quran. Nah, kalimat Quran itu umum, napa? Misalnya gini, Allah lalu gini. I'dilu, kamu harus berbuat adil. Lalu adil itu misalnya mufasir menafsir, adil itu menyamakan di antara dua orang konflik. Misalnya di MK 01 dan 02 dianggap sama, itu namanya adil. Itu kan dawai mufasir. Atau misalnya gini, Allah bilang gini ke saya, hak kan ada di kiai sing adil. Terus adil ditafsiri orang, adil itu menyamakan sesama murid, haknya sama. Nah, tapi bisa saja adil itu di luar itu semua. Misalnya gini, ternyata adil menurut Allah gini. Adil maknanya seimbang, apa? Adil itu maknanya apa? Seimbang. Lalu keseimbangan seorang hamba adalah dia ingat Allah lebih banyak. Karena ini bandul yang benar-benar nyata. Allah itu nikmatnya nyata. Sehingga ketika saya sebagai orang alim, ingat saya alim itu karena Allah, dikasih ilmu Allah, dikasih cerdas Allah, dikasih semuanya dari Allah. Sehingga saya itu tidak merasa kumuluhur pada kalian, karena semua ini dari Allah. Kemudian Allah sendiri yang memerintahkan, ya, kamu harus mengajar. Maka saya ada arep-arep salam templek sampeyan, penghormatan sampeyan, apresiasi sampeyan, karena saya hubungannya hanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya adil, meletakkan sesuatu proporsional. Itu juga adil namanya. Makanya seseorang itu nggak bisa dikatakan abid selagi belum tahu kalau ibadahnya minallah. Jadi misalnya ke ibadah tok, ternyata kamu yakin itu ibadah kamu, amal kamu itu belum abid. Abid hakikat adalah alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula anda tahu. Ketika kita sujud yakin ya Allah, alhamdulillah jenengan menakdir saya sujud. Saya sholat, alhamdulillah engkau menakdir saya sholat. Sehingga minallah dulu, pikiran itu semua kebesaran kemendahan hari ini minallah dulu. Baru setelah minallah kita yakin billah. Setelah billah juga yakin ilallah. Misalnya gini ilallah itu. Setelah saya ngajar tafsir Jalalain, kepentingan saya satu. Hamba-hambanya Allah menjadi tambah mencintai Allah. Tidak mencintai saya, enggak penting sampean mencintai saya. Makanya Imam Syafi'i tiap ngajar bilang begini. Waditu annal khalqa ta'allamu hadal ilma wala yahmadunani.
Saya senang kalau kalian belajar fikih sama saya, tapi kamu tidak usah muji saya. Jadikan fikih ini alat taqarrub kamu kepada Allah. Itu namanya minallah wa ilallah. Itu adil. Tapi adil yang dijelaskan ulama beda-beda tadi. Ada mengatakan adil adalah proporsional antara murid, antara keluarga dan murid. Meskipun kamu senang mulang, jangan merantarkan keluarga, itu udah adil. Itu kan versi, no? Maksudnya Mbah Mun, kamu jangan terjebak versi-versi dalam tafsir. Paham ya? Karena Allah hanya ngetikan i'dilu wa aqrabu. Paham ya? Tapi kan penjelasan adil ini orang versi. Paham ya? Ada yang nulis adil adalah meskipun mimpin masyarakat ya ingat keluarga. Karena sing tukang wayo oleh nafsir adil adalah karena laki tidak cukup istri satu, maka itu kan juga repot nanti. Tapi kalau kadung istrinya 3 atau 4, adil adalah harinya sama meskipun janda dan perawan. Jadi sing lanang gak adil adalah proporsional. Sing wis suwi dikumpuli dikurangi. Yang baru ditam. Ya mungkin enggak kalau nuruti. Mungkin enggak. Tapi itu kan versi, nama. Maka kata Mbak Mun itu memang saya itu merasakan, saya sebagai mufasir merasakan memang saya kan sering baca Jalalain beda dengan tafsir Munir, nanti beda dengan tafsir Qurtubi. Saya beri contoh misalnya. Dan kamu pasti salah jawab ini. Kalau kamu benar berarti ya alim tenan. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru binas shalah. Orang kalau pergi itu boleh enggak ngosor salat? Enggak, jawab saja. Boleh kan? Ngosor salat itu apa? Misalnya salat asar 4 jadi berapa? 2. Kalau isya jadi 2. Kalau subuh enggak, sudah maju lah. Maghrib enggak, kan yang bisa dikosor hanya berapa? Yang rubaiyah, yang apa? Berarti kamu yakin antak suruh minas sholat artinya 4 jadi 2, yakin? Enggak, jawab saja. Yakin. Nah itu termasuk orang pinter ya. Berarti ilmu lagi saktrip. Ya. Sebetulnya kata Imam Qurtubi enggak. Ayat itu kan hanya bilang gini, kalau kamu bepergian maka kamu boleh menyendak sholat. Qasru itu memotong. Dari aturan yang dulu 4 menjadi 2. Sebetulnya ada hanya itu tok. Aturan tidak boleh membawa najis menjadi boleh. Aturan harus tumakninah menjadi tidak harus tumakninah. Misalnya kamu sholat dalam keadaan perang, wajib tumakninah apa boleh sambil lari-lari? Boleh sambil lari-lari. Boleh gak ketika perang kamu sholat sambil menghadap tidak ke kiblat? Boleh. Makanya antak suruh minas sholat maknanya apa? Jika kamu pergi maka dalam konteks itu kan perang ya. Ayat itu memang konteksnya perang. In khiftum ayyaftinakumul ladzina kafar. Jika kamu dalam keadaan perang maka boleh memangkas apa yang pernah wajib dalam aturan sholat. Paham ya? 4 menjadi 2. Keharusan menghadap kiblat menjadi tidak wajib. Membawa najis sholat sah enggak? Enggak kan? Tapi kalau dalam perang kemudian pedang kamu ada najis ya boleh dibawa enggak? Boleh. Jadi maknanya taksuru a'ammu min ayakuna qasra sholat wa a'ammu min ayakuna wajibati sholat yang sekarang enggak wajib. Semua itu namanya juga meringkas kewajiban. Berarti mana nih, jika kamu dalam keadaan perang maka boleh memangkas sesuatu yang dulu wajib menjadi tidak wajib, yang dulu haram menjadi boleh. Tapi mufassir menyontohkan qasrul sholat hanya 4 menjadi 2. Dong ya. Oh ya, nang kaya alim ngono tenan wis dokter tafsir sah. Engko tak iku sudah dhewe. Tapi ora perlu orang lain ngakui. Jadi itu contoh kecil. Jadi mufasir karena kebetulan dia tahunya hanya qasrul sholat itu 4 jadi 2, dia itu. Padahal di tafsir lain diterangkan qasru itu artinya menyingkat atau mencendak atau memangkas. Dulu wajibnya sholat itu gak boleh bawa sesuatu yang najis. Tapi kalau sholat dalam keadaan perang dan pedang kamu ada darahnya boleh gak dibawa? Boleh, bahkan Allah menyuruh dibawa. Dan boleh gak madhep kiblat. Fa in khiftum farijalan auruk banatagi faida amintum fadhkurullaha kama allamakum. Ketika keadaan aman baru sholat sesuai standar. Nah berarti kan ada qasru sholat, ada pemangkasan aturan sholat. Kayak misalnya begini, dalam keadaan normal boleh nggak kamu motong pohon pisangnya tetangga tanpa izin? Nggak boleh kan? Tapi misalnya ada banjir bandang, kemudian kamu bisa selamat kalau motong itu wajib izin apa malah haram izin? Haram izin, harus kamu langsung potong, karena kalau tanpa begitu kamu dan yang punya wajib meridhoi. Kalau gak meridhoi disalahkan syarak malah. Paham ya? Jadi ini penyolongan yang wajib.
Tapi tak sebab potong kayak ngelangin, terus gedangnya mbok pangan, itu berlebihan. Karena Allah memaklumi hanya untuk ngelangi. Jebule wis menisan lah itu di luar izin syariat apa? Di luar izin syariat, itu melampaui batas itu. Syaratnya boleh itu ghairu baghiw wala adfamani turra itu darurat syaratnya ghairu baghiw wala dan tidak boleh melebihi batas. Ora ape ngetok gedange dijupuk sik sing mateng dipangan terus diketok. Ora oleh. Paham jelas ya. Makanya kalau ngaji tafsir ya saya kan berkali-kali ada makna di tafsir Imam Suyuti saya tambahi umpamanya ini. Maksudnya umpama itu supaya contoh itu tidak mengikat. Jadi yang disebut beliau itu satu dari sekian potensi ribuan contoh. Ya kayak tadi misalnya antak suruh minas sholah. Itu umumnya ulama membayangkan qasru sholat yang 4 jadi 2. Padahal enggak, maknanya meringkas aturan dari wajib menjadi tidak wajib. Bahkan sebagian aturan itu dikatakan haram, tidak haram. Itu tadi misalnya bawa najis atau teman kamu mau dibaca orang kafir terus kamu bilang, hei hati-hati, itu tidak batal kalau dalam sholat siddatil khauf. Paham ya? Jelas? Semaju lah. Malam telu likur, lelah telu. Wis gumen be wong-wong bingung ora ilmune wong-wong. Ma unzira abahum alam yung daru tegese ora den kai wedi sapa ngake fi zamanil fatrah ing dalam zaman fatrah. Ya sama seperti ini. Orang tidak mendapat engzar itu fi zamanil fatrah, zaman enggak ada rasul. Tentu tidak hanya itu tok. Ada rasul tapi orang itu jauh dari komunitas ulama. Itu juga termasuk orang yang tidak mengalami engzar. Jadi tidak mengalami engzar bisa di zaman fatrah atau sudah ada rasul tapi dia jauh dari ulama atau jauh dari komunitas Islam. Itu juga komunitas yang tidak mengalami engzar. Pahu mengkote wong akail kaum iku khofidun lali kabehane limane sing iman parustilan bener. Contoh paling gampang itu nak dawuh ya mesti bener itu loh. Kalau kamu ngaji tafsir Jalalain ya yuhan nasu budu rabbakum. An-nasu biasanya tafsirkan kufaru Mekah, napa? Padahal di situ nas semua manusia apa kafir Mekah? Semua manusia. Cuma konteks dulu karena Nabi orang Mekah dan zaman itu yang diberi peringatan orang Mekah, Imam Suyuti bilang kufaru Mekah. Lah seperti itu kufaru Mekah mengikat apa enggak? Enggak kan? Enggak, karena yang dituruni Quran yo kafatal linnas. Tapi ya nasu di Jalalain sering ditulis apa? Kufaru Mekah. Nah, seperti itu tidak mengikat. Itu contoh saja, Pak. Contoh saja dalam konteks zaman itu. Paham ya? Jadi banyak, makanya tafsir itu enggak ngikat. Ya tapi yang ngomong gitu harus orang alim. Kalau kamu yang ngomong malah kacau. Kemudian ngomong sombong, maksudnya kan manusia, saya juga manusia. Ngapain saya harus ikut? Ya sarap itu. Iku ora wis sombong saraf, no? Wis sombong saraf. Lakot hakko teman-teman fahum, lakot hakko teman-teman nyata apa alqaul wa potitah, ai wajib tegese wajib manane nyata al aksarihim. Ing atase akeh-akeh wong akeh bil azab. Lakot hakko teman-teman dadi nyata apa alqaul wa potitah anane azab. Ai wajib tegese wajib apa azab al aksarihim bil azab fahum mongko te wong akeh layu minu ora iman sapa wong akeh. Il aksaru tegese utek akeh wong ora iman. Zaman iku Mas. Ya, maksudnya zaman itu, tapi jengben gue buatan ngerti. Tapi mungkin batu Isa itu semua orang iman, tapi ya banyak yang iman itu tidak bermanfaat lagi karena wes napa matahari terbit dari napa barat khina la yanfa'u nafsan imanu lam takun amanat min qabl. Inna ta'tam ning sun ujal naga ing sun fi anabihim. Ing dalam gulu-gulune wong akeh tak gawe akhlalan ing belenggu. Bi ayu doma kamar di antu doma kamar ento dewi kumpul no ilaha maring anak kepala di tangan. Di anal gila karena saat menegil iku yajma'u iso ngumpul apa gil al yada ing tangan kal unuk maring geger maring napa gulu-guri lho jenenge unuk. Wong Arab nak darani kene iku unuk, nak darani kene iku nakher. Ya jare wong Arab, ya kene iki unuk, kene iki nakher. Lah ulun niku tangan didakok teng napa? Napa? Gulu. Napa kene jenenge cidok niku cidokne. Sing guri-guri. Baya mengkote tangan ilaiti kumas muatun teng kupono ilal atqoni maring dagu, meniki lho jenenge dagu jam udzakonin wa ya mustama ulahyan kumpule dua dagu atau dua wang nek jomanan bahu mongko te wong akeh mukmahuna iku dadi bunder sapa wong akeh manane rafuna ngangkat wong akeh ruusa ing sirahe wong akeh lastatiu na ora iso mampu sapa wong akeh khodoh ing ngendekno ruus menane dimaksudi wa ta iki mutamsilun muk bayangan mutamsil gambaran mlane kula gumen be ulama riyen. Tak contohno ya, nak ulama dhisik ku top. Wong dhisik nak darani bun rokok digludungno. Wong kafir sok ben digludungno ning
neraka. Iku yo pancen ngalim tenan ngomong dhisik. Mergo gambarane ngene, ora usah praktekno sampean, praktekno saiki wae. Nak praktekno sampean kok sampean mlebu neraka. Dadi ngeten wong nak lungguh ngene, wong Arab nak darani iki ason-ason. Terus ngeten. Ngeten niki kan niki jenenge apa? Dengkul. Dengkul itu kena dagu, terus tangan kena jidok. Dadi ngeten. Dadi wong wis dalam keadaan bunder. Paham ya? Lah mulane malaikat kan nyaduk terus gludung-gludung ngono. Paham ya? Jadi mereka yo napa? Dengkul nempel dagu, paham ya? Tangan nempel jidok, terus ditaleni. Paham ya? Terus ya karena gludung dong, mulane wong kuno nak dene bener apa iku? Nek bayangno saiki sok ben ra usah, gak usah mlebu maksudnya, paham ya? Mulane ape mlayu ora iso, wis posisi ngono, paham ya? Sebenarnya rasa delok, maksudnya itu praktekno saiki. Orang delok. Lah dawuh Imam Suyuti wal muradu te kang den kersane iku annahum sak temne wong akeh la anu nek ora tunduk sapa wong akeh lil imani maring iman. Wala faduna nek ora tunduk sapa wong akeh ora ndilukno ru'usau ing sira wong akeh lahu krana iman. Iki tapi dawuh Imam Suyuti. Tentu tidak semua ulama sependapat. Jadi cara Imam Suyuti semua yang dikatakan Quran ini mu'tamsil. Artinya mereka tidak tunduk, maknanya tidak menerima iman. Tapi itu cara Imam Suyuti. Ulama lain yang mengatakan tidak. Memang orang kafir ketika masuk neraka dalam keadaan seperti itu dan digeludung. Ya tidak apa-apa, sama-sama benar. Ya sama-sama benar karena ya Quran itu milik bareng, milik bersama. Jadi kan banyak kalimat kayak tadi mengkosor sholat, meringkas sholat. 4 jadi 2 yang meringkas, paham ya? Dari aturan ketat menjadi agak longgar juga meringkas. Jadi semuanya namanya memotong apa? Memotong dari 4 menjadi 2 ya memotong, paham ya? Dari aturan wajib menjadi tidak wajib juga memotong. Nah, itu kan sama-sama benar. Lihat nanti konteksnya. Wajah analan gawe sapa ingsun mimpeni aitim sanging ngarepe wong akeh sadan ing tutup. Wamin khalfim sanging gurine wong akeh sadan ing tutup. Fathhi sin sadan wa tumiha lan dumai sin sudan fil maudi ing dalam panggonan loro. Faksena mongko ngekeki gelap ingsun ing wong akeh, mongko te wong akeh laik sirun rane ngali sapa wong akeh. Tamsilun iki contohnya edon disat diturukil iman maring ketutupe dalan iman alih ngatasi kufar. Nah cara maksudnya kabeh iki mau tamsil. Dadi ngene. Dari depan kami kasih tutup, dari belakang kami kasih tutup, kemudian mereka saya kasih kegelapan, maka mereka tidak tahu. Mananya apa? Dari arah depan yang mereka enggak ngerti pentingnya iman, dari arah belakang yang mereka tidak ngerti pentingnya iman, maka mereka buta, artinya tidak iman. Itu dari Imam Suyuti. Tamsilun edoni hanya perumpamaan lisat diturukil iman, yaitu tertutupnya jalan-jalan iman. Tapi ulama lain mengatakan ya enggak, memang pernah ada peristiwa di mana orang kafir ngepung Rasulullah dan mereka dari depan matanya dihalangi, dari belakang dihalangi, sehingga ketika Rasulullah keluar mereka tidak melihat. Itu yang nyata. Ya jadi makanya ngaji ya. Jadi kan keren. Oh ini ada sekian tafsir, terus gue ngomong kan kayak wong alim keren. Nah takoi kata siapa? Ono rekamane. Tapi yang orang ngaji dhewe, tak takoi kata siapa? Ada rekamannya. Lah anak aku takut ada kata siapa Gus, tak dudono kitabe. Lah apa? Dudono rekaman. Iku sampai zaman akhir ngono wis maju. Sok sing rido Kang. Enak kok Kang dadi orang alim kuwi enak. Nanti itu dadi wong alim ya rugi tadi nanti kan gitu. Syaikhul Qadir masuk surga. Entah ini gelombang kedua dan para penggemarnya. Jadi akhirnya sing alim tenan yang mlebu swarga, sing kedua dan para penggemarnya. Iku ora usah alim Kang, cukup penggemar. Tidak tahu sebenarnya rugi kan. Gus Pak masuk swarga kedua dan para penggemar. Waduh. Terus jebule padha ae. Iku saking rahmane Allah. Kenapa? Kan masyhur itu hadis itu. Rasulullah itu ada sahabat nangis, enggak bisa tidur nangis. Berhari-hari enggak bisa tidur nangis. Hanya karena ingin punya satu pertanyaan. Lama-lama ketemu Nabi, ya Rasulullah sudah berhari-hari enggak bisa tidur, ingin menanyakan ini tapi tidak berani. Coba kamu tanya saja. Ya Rasulullah, saya ini kalau mati, engkau kan suatu saat dipanggil Allah, tidak ketemu engkau. Makanya mumpung sekarang saya tak melihat wajah engkau sekuat-kuatnya, sepuas-puasnya. Kata Nabi, ya. Kenapa? Ya kalau engkau di surga, saya di neraka kan nggak ketemu lagi. Atau kalaupun engkau di surga, kan kelasnya beda, kan nggak ketemu lagi. Jadi kemungkinan dua-duanya itu tidak ketemu. Kata. Karena tadi bisa aja, ya artinya Nabi karuan di surga, saya di neraka tidak ketemu. Atau engkau di surga, saya di surga pun beda kelas, ya nggak ketemu. Kata Nabi, tidak begitu aturan mainnya. Almaru ma'aman
Orang itu sesuai yang dia orang bersama orang yang dicintai. Jadi ya saya harus ikhlas kalau kamu saingin nanti. Ya takdir no. Wasawana nu padha kali ngatasi wong akeh angker tau te ngeke peringatan sira gume wong akeh takfikil hamzah ten angker ta. Wa dari saniyati alifan angker ta umata sili ala nasil hamzah wa itu khali alifan wa bon alif bin musahalan daran dan hamzah sing ditasil wa ukhra lan ya wa tarki lan tinggal itu khol. Amnam tungzirhum wong ra wis bakat kafir mbok elingno cek ra mbok elingno tetep layu minun ora gelem iman. Lah sing iman iku sapa inama tungziru ang mestine ngelingno sira. Maksude yan fa'u tegese manfaate apa ing daruka peringatan sira. Peringatanmu manfaat man ing wong itaba kang anut sapa man atikra ing Qur'anil Qur'an tegese Qur'an. Wa khasyialan wedi sapa man Ar-Rahman ing awase Rahman bilwibi padahal ora roh pangeran. Ya khofa tegese wedi sapa ing Allah toh walam yaro ora ningali sapa wong ing Allah. Nane bilwibi itu apa? Takut Allah dalam keadaan toh dia tidak melihat Allah lang. Mergo tak tafsiri bilwibi barang gaib ning Indonesia terjemahannya hantu. Melihat alam gaib itu maknanya apa dalam bahasa Indonesia? Hantu. Mulane bilwibi rata terjemah apa? Biar namanya ini wakosnya alam di sopong ar-Rahman yang wasir Rahman bilwi bi padal dene raro langsung. Ya ora usah diterjemah ya. Terjemah dadi apa? Barang gaib malah repot. Babasiru monggo ngekeki berita gembira sira ing man bimaghfiratin kelawan pengempuranan wa ajrin dan ganjaran karimen kang terhormat. Orang yang seperti itu yang ngikuti Quran dan takut Allah itu layak mendapat maghfirah wa ajrin karim wa ta'ala juru karim wal jannatus warga. Inna satune ingsun wa nahnu ya ingsun iku nuh nguripno ingsun almauta ing wong sing mati libasi krana pas. Wa nak tubulan nulis ingsun fil lauhil mahfuz ma ing apa wae kodamu kang nglakoni sapa ngake fi hayatihim. Di lauh mahfuz apa yang pernah kamu lakukan ditulis min khairin kaapian wasari dan kaelean liujazau supaya diwales sapa ngake alih ing atase iki. Wa atharahum lan yo tak tulis bekas-bekas kelakuanem. Matek se perkara ustuna kang digawe sunah apa bima badam sause ngake. Jadi perilaku kamu ditulis, setelah kamu mati masih ditulis, yaitu bekas-bekas sunnah kamu yang pernah kamu lakukan. Jadi misalnya kok penemu judi, selama ada orang judi ya kamu dapat, paham ya? Paham ya? Loro gak? Makanya ulama ngendikan dulu tubalil amwat, tubaliman mata wa matat ma'ahu dunubu. Bejo wong mati, kemudian dosa-dosanya melok mati pisan. Maknanya dia mati dalam keadaan tidak pernah melahirkan sunnah keburukan, paham ya? Tapi bejo wong sing mati kemudian dia meninggalkan sunnah kebaikan yang diikuti terus. Kok sampean ini lho bener. Gak paham jalan lah, nggo jalan ngalor tur ngaji. Sehingga sebenarnya anak gak paham lah ya gowo. Lho kok gowo jalan cung dhisik bapak ra paham lah ya gowo. Itu sudah bagus. Apa? Bagus. Jadi pokoknya anut anak ya anut. Wah, pokoknya keren, pokoknya keren sampean keren. Jadi nanti sebenarnya anak tuku jalan takoki, Pak. Kok tuku jalan dhisik bapak aku ning lemari iki ono jalan. Lah tapi dhisik bapak paham yo ora paham bodoh. Wes stop, stop. Jelas ya gitu anak tubuh mangkodamu wa ataro. Makanya sisa-sisa amal kita, bekas-bekas amal kita semuanya adalah ditulis sampai Allah Subhanahu wa taala. Mulane kula kepengin jenengan nate syukuran, pisan-pisan nate syukuran. Pertama anak kita bisa sholat. Guling-gilingan banyak orang syukuran perkara ulang tahun. Kenapa pertama anak kita bisa sholat kita tidak pernah apa? Syukuran. Padahal sholat itu yang menjadi identitas anak kita, kehambaannya ila yaumil qiyamah. Boyo orang itu gitu. Sehingga nanti anak kita tuh senang sekali. Itu saya itu kalau agak marah, itu anak saya yang paling kecil, baru umur 6 tahun. Itu tahu-tahu bilang, "Pak, saya sudah sholat." Karena dia tahu, saya itu paling terhibur kalau ada berita sudah sholat. Jadi itu penting supaya orang itu tahu orientasinya bapak itu sholat. Jadi jangan sampai terus anak kita kalau ulang tahun syukuran, tapi pas sholat kita dingin-dingin saja. Lama-lama anak kita berperasaan sholat itu tidak penting. Buktinya apresiasi bapak biasa saja. Itu contoh kecil. Jika nanti tertanam, anak kamu tertanam, nanti cucu kamu tertanam. Jadi itu namanya asar apa? Asar. Jadi harus seperti itu. Jadi ya itu namanya asar. Makanya Nabi Ibrahim nggak berani minta uang sama Allah. Minta rezeki gak berani. Tapi kalau dia menyebut sholat dulu baru berani. Rabbana liyuqimus sholat faj'al afidatam minan nas tahwi ilaihim warzuqhum, kata Ibrahim. Supaya mereka kuat sholat ya Allah. Gak apa-apa kamu kasih makan. Supaya kuat sholat. Karena kalau Nabi Ibrahim hanya berdoa, ya Allah kasih mereka makan. Nah gue zina, gue demenan, gue judi. Nabi Ibrahim melok dosa. Makanya dimulai Rabbana liyuqimus sholat. Supaya mereka kuat sholat ya Allah. Gak apa-apa mereka kasih makan.
Jadi supaya ini sholat jadi pokok. Kenapa kita makan? Supaya kuat sholat. Andai kan Ibrahim hanya berdoa supaya kasih makan mereka. Kemudian kekuatan itu dipakai maksiat. Ibrahim kan ikut dosa. Itu sirinya kenapa doanya Robbana liyuqimus sholat. Ya. Jadi kata liyuqimus sholat didahulukan. Apa? Supaya mereka kuat sholat. Maka kasihlah makan, kasihlah rezeki. Jadi supaya sholat jadi pusat orientasi. Itu harus dilatih. Ya tentu kamu ngelatihnya ya sidik-sidik. Wong anake sapa kan gitu, tapi ini kan cerita aja. Maksudnya orangnya biasa wae, maksudnya iku mau cerita. Kowe gelo ya monggo. Terus mutung ra ngaji ya monggo, gampang. Kowe ra ngaji, aku golek murid kok kowe gampang. Kowe golek guru koyo aku kangelan. Ya maksudnya sing gelem ngalah teko ini kan. Oh, liane larang kang nyewane. Wa asarohum lan bekas-bekasnya mereka. Makanya ketika Ahmad bin Hambal itu ahli hadis karena selagi riwayatnya dia dipakai orang tahu Rasulullah itu karena ahli hadis. Bener yang paling hebat tentu qala Rasulullah. Tapi apa artinya qala Rasulullah kalau enggak diriwayatkan ulama dari ulama sampai kita. Tapi apa artinya sampai kita nak gak ono sing ngalahi maca ngene iki. Buruhno maca ngene. Paham nggih? Ayo jajal ke tuku kitab Musnad Ahmad. Nak ra roh gudi larang ngono to. Mergo ora ono sing maca ra roh isine paling mau kenangan apa? Gudi larang. Tapi baru kayak nasi mojo kemudian bisa ini juga asar. Misalkan kau oleh niru, aku mati ngorek jalan, oleh niru. Tapi ojo niru sesate. Orang jadi rakaru-karuan. Jadi Imam Suyuti tuh tafsirku udah ngono kepikir. Ojo dirusak kabeh. Wa atharahum mastun nabihi ba'dahu. Kalau suwun gitu dilatih, kalau anak-anak sampean mulai bisa sholat, tunjukkan kalau Anda senang lewat syukuran atau lewat apa ya, harus besar-besaran. Tunjukkan kalau kamu mengapresiasi secara senang, karena itu identitas kita. Apa identitas kita? Wa kullu shay'in lan ing saben-saben perkara. Nasobahu bi fi'lin fasir utawa nasbuhu. Nasbuhu ta nasabe lafat kullu shay'in bi fi'lin lan fi'il yufasir. Nasbuhu ta nasabe lafat kullu shay'in bi fi'lin lan fi'il yufasiru kang nafsiri ing fi'il apa dawuh ahsainahu. Ahsoina kulasein ahsoi. Nah berarti namanya ini wakulasein lan ngitung ing saben-saben perkara. Wakulasein lan ingsun ngitung ing saben-saben perkara. Mana nih ahsoina tegese ngitung ingsun ing sek. Dobat nau tegese ngitung ingsun ing sek fi imamin ing dalam catatan utawa ing dalam kitab induk. Imam ku manane kitab induk mubinin kang jelas. Kitabin tegese kitab bayin kang jelas. Wa al kitabul bayin iku Allahul mahfuz mahfuz. Wadrib lahum matlan ashabal qaryah. Izja'ahal mursalun Iz arsalna ilaihi muthnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun. Wadrib lan gawe contoh sira atau gawe iktibar sira, gawe apa pelajaran sira lagu maring ahli Makkah atau lagu maring kaum sira. Masalan ing siji perbandingan, siji percontohan. Wadrib lan gawe sira lagu maring kaum Ika ya Muhammad ning kaum masalan ing siji nasihat atau siji apa siji contoh. Ai ij'al tegese gawe sira Muhammad lagu maring penduduk Mekah masalan ing siji contoh. Utawi dawuh masalan maf'ulun awalun dadi maf'ul sing pertama. Ashabal qaryati ke gawe contoh ing penduduk desa maf'ulun sa'ane lafat ashab dadi maf'ul sing kedua Antokiyah tegese kampung Antokiyah. Ifda'a ing dalem nalikane teko ha ing Qaryah. Uti dawuh ifda'a ila akhirih maring akhire dawuh iku badal istimal, iku badal istimal. Badal sing mengku sangka kata kuli min ashabil qaryati saking isi ashabil qaryah. Ashabul qaryah ceritane piye dibadali izja'al mursalun. Nalikane teko ing ashabul qaryah sapa al mursalun pira-pira wong kang den tugasi. Ai Rasul Isa tegese utusan-utusane Nabi Isa. Id arsalna nalikane nekbir utus ingsun ilaihim maring qaryah atau ashabil qaryah isnaini ing wong loro fakat dabu mongko mendustakan sapa para ashabul qaryah huma ing isnaini
Jadi aku kirim utusan wong loro kemudian mereka dustakan ila akhiri temeka mereka akhiri dawuh iku badalu id jadi badal id alula yang pertama. Ketika dua delegasi gak cukup dan didustakan dibohongno fa'adzasna. Mongko ngukuhno ingsun, memperkuat ingsun bitakhfifi lan takhfif fa'adzasna. Wa tasdidi lan tasdid fa'adzasna. Kawaina tegese nguwatno kita al-isnaini ing loro. Tak kuatno bisa lisen kelan utusan sing ketiga. Faqalu mongko padha ngucap sapa rusul ngucape inna ilaikum mursalun. Inna sak temene kita ilaikum maring sira kabeh mursaluna den tugasno kabeh. Diutus manane ditugasno. Qalu padha ngucap sapa ashabul qaryah. Pokoknya ini ngajini santai-santai mawon. Surat paling populer. Salam meyakini yasin sunat atau meyakini bid'ah anak rapal tadi enak. Kan bid'ah gak perlu dihafal loh. Jadi anak gue kan meyakini apa? Sunat. Nah, meyakini sunat kudu paham. Dan anak paham ada meyakini apa? Bid'ah. Jadi anak rapal di alasan kan bid'ah. Ya Pak Ibu ora bener ya. Sing seneng ra paham, sing pitano gak apal. Padha ora bener. Kalau padha ngucap sapa ashabul qaryah. Ngucape ma antum ora ana te sira kabeh wila basyarun kecuali yo muk menungso misluna sepadane kita. Wa ma anzalar rahman. Lan ora nurono sapa Allah sing Rahman min saen saking wahyu apa wae utawa kebenaran apa wae. In antum ora ana te sira kabeh ma antum la takdibuna kecuali goroh kabeh. Kalau padha ngucap sapa rusul. Aja salah rujuk. Rabbuna te pangeran kita ya alamu pirsa sapa Rabbuna. Utai dawuh Rabbuna wijare numaku majral qasami kaya mlakune qasam. Mane fungsine padha mek qasam. Wa zita lan den tambahno patak kituna kitibi lan dawuh Rabbuna ya alam. Wa bilami lan klan lam. Lam teng lamur salun niku nggih sak yektine kados innal insana lafi khusrin la sing boten la lanafi boten apa la pendek lafi khusrin sing lane niku lamur salun niku jenenge napa la takkit napa la takkit wa zitalan den tambahno apa takitu takkit bi iklan dawuh Rabbuna ya alam wa bilam lan kelawan lam tengene lamur salun niku kados lafi khusrin alama ing atase perkara koblau kang sedurunge iki dawuh mergo li ziyadatil ingkari krana tambahi oleh ora percayane wong kafir ditambahi utusan ngendikan inna ilaikum lamursalun inna yustauqit sak temene kita ilaikum maring sira kabeh lamursalun nek dene den tugasi kabeh wa ma alena lan ora ana iku dhewe kita ilal balahu kecuali penyampai al-mubinu kang jelas at-tabligu tegese nyampeno al-bayinu kang jelas az-zahiru kang zahir bil adillat iklan berboro dalil al-watihati kang jelas. Wa ya ta'ala dilatul watihayu ibrahul akmai marekno wong picek wala brosilan wong penyakit baros. Judam penyakit sing wong terus merotoli warnanya rubah kemudian dadi merotoli wal mariti lan marekno wong loro wa ihya il mayyiti lan kaya dene nguripno mayit. Kalu padha ngucap sapa ahlul qaryah atau ashabul qaryah. Inna sak temene kita tato yarna iku nampa elek kita. Soale tato yarna nampa elek kita. Tasya'amna tegese dadi elek kita. Mana nasib kita ora apik bikum sebab sira kabeh. Gara-gara ana kowe dadi nasib kita ndak lebih baik. Ling kita ilmatori misale krana putus udan ana sing kita bisa bikum kan sebab sira kabeh. La illam tantaru. Lamun ora mendo sira kabeh utahe la lam kosamin lam kosam. Lam sing nganggo tautiyah lil qasam dari kata wa ila illam tantak. Kowe ora leren sangka dakwah lanar juman yaktine bakal ngrajam ingsun kum ing sira kabeh bil hijarati lan watu. Terus riyen para dai iku diancam watu. Saiki paling sangune kurang dadi enteng lah. Dadi kena kecaman niku banggune no. Riyen niku nak dakwah niku diancam watu. Saiki paling kurang sangu. No jek ngeluh innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wala yamassan nalan bakal nyentuh utawa cara ki kono gepok kum ing sira kabeh minasa ing kita apa ada pun siksa alimun kang larakno. Dan kamu kalau terus-terusan dakwah pasti mendapatkan siksa dari kita. Ancamane kaum ngoten muklimun sing kang larakno. Kalau padha jawab sapa al mursalun.
Ya pokoknya kan sampeyan sapal kabeh, tak anggap apal Yasin. Niki pokoknya karek ngapal maknane. Mbok bar apal maknane lagi nampa kramate. Kudu iso awas tenan. Kalau padha ngucap sapa al-mursalun, dawuh sapa al-mursalun, irukum. Utawi ngrasa elek sira kabeh, utawa nasib elek sira kabeh, utawi syukmukum, tegese nasib elek sira kabeh. Iku ma'akum ya mergo mbok gawa kowe kabeh. Kamu bernasib buruk itu karena ada penyakit yang ada pada diri kalian. Ora salahku dari rusul-rusul itu. Kue di keburukan itu ya karena diri kalian bukan karena saya. Tapi bikufrikum lan kekafiran sira kabeh. Aing dzukirtum. Utai dawu ain hamzah istifham hamzah istifham dakhalatkan mancing apa hamzah istifham ala ini ngatasé in asar di ati kang basa syarat. Fi hamzatiha kang ikut wa fi hamzatiha lan ikut tetep ing dalam hamzah ain atahqiq wa tahqiq kados karya kita ain wa tasil lan tasil wa idkhalu alifan lan ngabrono alif benaha ing dalam antarane hamzah biwajh lan wajah lorone idkhal antarane tahqiq lan tasil wa binal ukhra antarane hamzah sing liya. Aing zikirtu umpama gelem den elingno sira kabeh iku tambah apik sakjane kowe iku waras nak gelem dielingno itum tegese den nasihati sira kabeh wa khuftum lan den wedekno sira kabeh wa jawab syarti utawi jawab syarat iku mahdhufun den buang tato yartum kena dielingno malah berkhayal sing macem-macem wa kafartum lan dadi kufur sira kabeh wa iki ku mahalul istifhami panggonane istifham wal murad utawa kang dikersakno biklan iki atau biku melehno cara bahasa Indonesia niku menegur secara keras utawa belantung balik di sira kabeh kaum musrifuna kang berlebihan sira kabeh mutajawizuna tegese ngliwati kabeh al hadda ing batas wong kabeh dianggep ngliwati batas bisirkikum sebab syirik sira kabeh nglakoni syirik ku menyekutukan Tuhan menganggap yang lain ku setingkat Tuhan itu jenis syirik wajah alam teko min aksal madinati sanging ujung kota sapa rajulun wong lanang. Wa te rajul Habib An-Najjar iku jenenge Habib An-Najjar. Karena ana sapa Al-Habib ukat amanah teman-teman iman sapa Habib dirusul iklan rusul. Wa manziluhu te panggonane Habib bi aksal baladi ana ujung daerah, ujung kota. Oleh tumeka yasa halim melayu sapa rajul. Yastaddu tegese banget sapa rajul apane aduan melayune. Macane ampun aduan banget. Dadi nek aduan musuh, nek aduan melayu napa? Banter. Lama sampai asmangsane krungu sapa Habib An-Najjar bitakbil qaumi lan oleh gorono kaum ar-rusul ing propro utusan. Ketika umatnya itu mendustakan para rasul, si Habib An-Najjar tadi lari ngandani para kaume ya qaumi he kaum ingsun. Ittabi'u anuta sira kabeh al-mursalina ing pira-pira wong sing ditugasno. Ittabi'u anuta sira kabeh takkidunil awal didawu ittabi'u iku anut naukiti sewu sing awal. Ya ukuran rusul, orang yang layak mengatasnamakan utusan Allah, seorang lagi, orang yang layak merasa utusannya Allah. Iku ukurane ittabi'u malla yasalukum ajrun. Anu to sira kabeh man ing wong lae salu kang ora njaluk sapa man kumi sira kabeh, ora njaluk ajrun ing imbalan. Ala risalati ing atase katugas naone man. Jadi al-mursalin ukurannya gampang, orang yang ketika dakwah tidak minta napa imbalan. Terus kedua, wahum halate wong akeh muhtaduna yo untuk petunjuk. Ora ikhlas tapi goblok ya padha wae. Dadi ya ikhlas ya tidak goblok. Artinya muhtadun orang yang apa? Tercerahkan atau mendapat apa? Petunjuk. Memang ngendikan halal haram untuk panduane pangeran. Fakila moko didawono lagu maring Habib An-Najjar, anta ala dinihim utawa ana ta sira wa ala dinihim ngatasi agama para rasul. Pakola moko dawuh sapa Habib An-Najjar, wa mal yala abudul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Wa ma ta'apa uli kedu ingsun la abudu ra nyembah ingsun Allah di ing zat. Fatara ingkang ngatur sapa ladine ingsun, khalaqat sing gawe sapa ladine ingsun. Elamane ategese ora ana penghalang mujud di kedu ingsun men ibadati sange nyembah zat sing gawe ingsun. Al mujudi kang wujud apa muktadiha apa barang sing ndorong ning gone ibadah. Lah wa antum te sira kabeh kadhalika iku normale kaya mengkono-mengkono kabeh. Wa ilaihi lan maring Allah sarasan turja'una den balekna sira kabeh badal mauti sawise mati. Fa yajazikum mongko males sapa Allah kum sira kabeh bi kufrikum kelan kekafiran sira kabeh. Iki surat Yasin niku surat terkenal tapi sembuh niki sing oleh ngartekno. Begini nggih kula terangno sing umum mawon. Sing umum manane boten khusus. Khusus manane boten umum.
Pertama dimulai dari Yasin ya. Saya berkali-kali ngomong Yasin itu mufassir itu ada yang cari aman. Ya, cari aman itu pokoknya sing gak resiko. Ngendikane biasanya Allahu a'lamu bi muradihi bidzalik. Kamane muni wallahu napa alam. Karena awal itu suar kados Yasin, Hamim, Qaf itu termasuk asrarul Quran, sesuatu yang dianggap rahasiane napa? Rahasiane Allah atau rahasiane Quran. Tapi itu mufassir yang cari awal, cari aman. Tapi saya berkali-kali ngematur sebetulnya ada solusinya yaitu istiqmal. Berkali-kali kita kalau baca tiba napa? Salatullah, salamullah ala toha rasulillah, salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Jadi antara disiplin ikhtiyat, saya ulang lagi ya, antara disiplin ikhtiyat kehati-hatian itu tidak bisa menafikan istiqmalul ulama, penggunaan apa? Ulama. Ulama menggunakan Yasin untuk Rasulullah, sehingga settingnya berarti begini, Yasin ya Muhammad ya, saya ulang lagi, Yasin ya Muhammad demi Quran yang bijak, innaka ya Muhammad laminal mursalin. Jadi secara istiqmal itu sudah sambung, Muhammad kamu sungguh termasuk orang yang menjadi rasul. Normal kan? Normal sama dengan Toha ma anzalna alaikal qur'ana litasqa. Toha ya Muhammad saya tidak nurunkan Quran ke kamu litasqa supaya kamu celaka. Jadi dari istiqmalnya kalimat juga settingnya juga siakul kalam menunjukkan bahwa Toha dan Yasin maknanya adalah ya Muhammad Muhammad. Kemudian karena ini tidak ada kepastian secara sanad, juga ulama ingin Quran tetap ada mutasyabihat yang tahu hanya Allah. Kemudian tetap banyak ulama yang ngambil jalur ikhtiyat menafsirin apa? Allahu a'lamu bi muradihi bidzalik. Makanya kalau matur ikhtiyat jangan merubah istiqmal, istiqmal juga jangan merubah apa? Ikhtiyat. Sehingga kita tetap baca apa? Muni salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Terus mazhab ketiga begini cara berpikir. Jadi muqtata'atul huruf, potongan-potongan huruf itu andekan Anda orang Arab dan hidup saat itu, saya ulang lagi ya, muqtata'atul huruf, potongan-potongan huruf itu andekan Anda orang Arab dan hidup saat itu, maka tahu maknanya. Tahu maknanya itu ngerti sing dikarepno, senajan to ora roh detaile. Misalnya kita dalam bahasa Indonesia sering ngomong gini, kemudian mubalek tadi atau Pak Guru menerangkan ABCD A sampai Z. Kita tahu A sampai Z itu nggak ada mananya. Kalimat A sampai Z itu nggak tahu mananya. Tapi kita tahu bahwa yang cerita tadi mau ngomong bahwa sang mubalek tadi menceritakan detail. Apa? Detail. Jadi misalnya saya tadi dilapori seorang suami istri yang konflik dengan istrinya. Dia ngomong buruknya istrinya A sampai Z. Mananya apa? Cerita buruknya istrinya detail. Meskipun A sampai Z itu satu potongan huruf yang tidak ada maknanya. Ya seperti itu kira-kira Yasin, Hamim, Ain, Sin, Qaf. Jadi kira-kira inilah Quran. Itu dugaan ulama. Lah kepentingannya ulama hanya satu, jangan sampai ada orang yang protes kalau Quran untuk memahamkan orang, kenapa ada huruf-huruf yang tidak memahamkan? Sehingga ulama di kepentingan, tentu kepentingan yang baik, supaya ada analogi. Analogi itu kiasan bahwa seperti itu mungkin. Kayak kita ngomong tadi, saya punya teman cerita istrinya A sampai Z. Itu maknanya apa? Cerita detail. Sementara A sampai Z ya tetap potongan huruf yang tidak ada maknanya. Jelas ya? Jelas tenan ora. Ojo kok bebek malas berpikir terus Yasin, Allah alam ora roh. Lan aku ora roh gak Yasin tok, sak terus ora roh. Wah, gayamu ora roh Yasin tok. Kalau Yasin hanya Allah yang tahu. Memangnya ora liyane Yasin. Saya tidak bedheki ya yo. Wa qilal yawma nansakum kama nasitum liqa ayyamikum hada artane kan. Kan yo padha ngene wa alam.
Anak gue super alam, ora kudu apa? Yasin. Oh, modelnya nak goblok untuk justifikasi, modelnya untuk. Kalau nasibnya orang gak ada yang tahu. Dan masuk gue tak takut halal haram juga. Nah, sepotongan roh itu bakat, nopo? Bakat. Saya ulang lagi ya. Jadi penting ya. Ya di Yasin, Toha. Tapi kalau siakul kalamnya itu tentang Rasulullah, yaitu tadi Yasin dan Toha, tentu saya milih Kanjeng Nabi. Karena terusannya innaka laminal mursalin dan dalam Toha ma anzalna alaikal Qur'an alitasqa. Terus keempat, tadi saya sudah mengatakan 3 ya. Bari iki sok ngalim keren tenan. Keempat, ben sampeyan sing di pondok ke darani murid temalim, senajan to copy paste pokoknya bembo alim. Keempat kemungkinannya begini. Bahasa Arab itu kan ada abajadun, hawazun, khatoyakun. Laman ini siapa lagi? Ayo jajal abajadun, hawazun, khatoyakun, lamanun, sa'afasun, korosun, tafarwoda. Baca hafal. Pokoknya A berapa? Pirohin? Ji. Sing dukun kan abajadun terus ditulis ning haikal. Iku nak rambut kriting langsung lurus kan. Terus apa? A piro? 1 ba 2. Ayo terus no. 0102 terus. Abaja. Enggak terus nato berarti bro. Abajadun hawazun. Abajadun hawazun hato. To berarti 9. Ya, hato ya 10 ya. Kun 20. Terus singhal hato ya kun anun sa'ab abajadun berarti berapa? 4 ya? Abajadun 5 ya? Oh? Jadi mau berapa? Tok sono ya? Tok songo 5 leres gitu. Kok mamang Mustafa mesti menang, bab itu kan dia menang. Dan aku tawakal langsung gelem dan. Berarti tok itu songo ya? 5 berarti berapa? 14. Sehingga 14 itu cara ilmu falak dianggap ibaratun anil badri, napa? Mergo wayahe napa? Bulan purnama. Bulan purnama itu kan 14, 15, 16. Jadi awalul badri sing kecelok ayamul bid. Iku piro? Nek umumnya poso bid itu 13 apa 14? 13 ya. Tapi sing karuan 14 iku. 14 15, 16. Nah karena Nabi itu adalah badrun, ibarat rembulan, terus dianggap baik Toha itu 14. 14 itu berarti awalul badri. Mereka tamamul badri itu 14 kalian pintu 15. Iya, terus ana ulama sing carane mengkaitkan Toha maknane Kanjeng Nabi mereka anta badrun, anta samsun. Nah sama tak kok Gus kok ora milih 15. Iku sirinya gini, jadi tanggalan itu sing 14 mbek 15 sak mukhtalaf ale. Engko anggere nasibe 14 ana sing darani 15. Sing 15 nasibe ora sing darani 16 atau 14. Kok bulan itu mesti mukhtalaf ale, tapi jelas kalau awal apa? Mudawwar, awal apa? Sempurna itu mulai pinter. Sekawan welas. Mulane sekawan welas 15, 16 mulai jumbo. Jumbo itu kaya 14 ya mirip 15 ya mirip 16. Paham ya? Terus ada yang cara ngitung itu begitu. Makanya ketika Nabi baca Hamim, Ain, Sin, Qaf itu orang Yahudi kaget. Ama'aka ya Muhammad asqalu min hadza. Apa kamu masih punya ayat-ayat yang lebih dahsyat ketimbang ini? Terus dihitung Bung Yahudi. Hak berapa, mem berapa? Hadihi umru ummatika. Ini hitungan nanti umur umat kamu sekian. Umur dunia kada sekian. Jadi makanya selalu ada yang berani menafsirkan apa? Awailus. Tapi itu kaul-kaul yang tentu tidak pakem. Nah, sing pakem mesti bener ya wallahu alam. Lah kowe iku makome milih sing paling mesti bener. Dadi makome dhuwur, paling bener ya paling goblok mau. Dadi paling bener. Mergo nyatane ora Yasin ya kowe ya wallahu alam. Gayamu koyo ora roh Yasin tok. Liyane Yasin ya ora roh. Nah, jadi kowe tak takoki piye ngerti Yasin bahwa alam Gus. Bareng tak takoki
Awalam yarul ladzina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan fa fatahna majabe ya. Wallahu a'lam. Jadi kayak